Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamul Huda dari kelas SI 203 dengan NIM 230 10 10 10 150 dengan prodi PCC Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang personal study, pemahaman diri untuk pengembangan diri yang lebih baik. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Dalam video ini saya akan membahas tentang pentingnya personal study, metode yang digunakan, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai dengan pengertian, kemudian pentingnya personal study, metode yang dapat digunakan, manfaat, dan akhirnya bagaimana hal ini berkaitan dengan estetika humanisme. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian personal study. Personal study adalah proses sistematis untuk memahami karakteristik, potensi, kelemahan, dan kekuatan diri sendiri. Sejarah personal study, konsep ini berasal dari praktik-praktik kuno seperti filsafat Stoik dan meditasi Buddha, dan telah berkembang dalam konteks psikologi modern. Dalam berbagai budaya seperti refleksi diri dalam tradisi Zen Jepang atau analisis diri dalam psikoterapi barat, itu adalah contoh penerapan personal study. Untuk pembahasan berikutnya yaitu pentingnya personal study. Untuk poin pertama yaitu untuk pengembangan diri. Mengenali kekuatan dan kelemahan diri sangat penting untuk pengembangan diri. Misalnya, Sarah, seorang manajer proyek, menggunakan personal study untuk meningkatkan kepemimpinannya dan mengatasi kelemahan dalam manajemen waktu. Poin kedua yaitu untuk kesejahteraan mental. Memahami emosi dan perasaan kita dapat meningkatkan kesehatan mental. Contohnya, penelitian menunjukkan bahwa refleksi diri dapat mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Untuk poin ketiga yaitu untuk pengambilan keputusan. Dengan pemahaman diri yang baik, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya, John menggunakan personal study untuk memilih karir yang sesuai dengan nilai-nilai dan minat pribadinya. Untuk poin yang keempat, untuk hubungan sosial. Personal study dapat meningkatkan empati dan interaksi dengan orang lain. Lisa menggunakan refleksi diri untuk memahami dan memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu metode dan teknik personal study. Untuk poin pertama yaitu journaling. Cara memulai journaling adalah dengan menetapkan waktu setiap hari untuk menulis tentang pikiran dan perasaan Anda. Contoh format jurnal harian bisa mencakup apa yang Anda syukuri, tantangan yang dihadapi, dan rencana untuk esok hari. Untuk poin kedua yaitu refleksi diri. Teknik refleksi diri yang efektif termasuk menanyakan pertanyaan seperti apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini. Contoh pertanyaan reflektif, apa tujuan hidup saya? Atau apa yang membuat saya bahagia? Untuk poin ketiga yaitu meditasi.
Berbagai bentuk meditasi termasuk meditasi pernapasan, meditasi mindfulness, dan meditasi visualisasi. Panduan lengkap demi langkah untuk meditasi dasar. Duduk dengan nyaman, tutup mata, fokus pada nafas, dan biarkan pikiran datang dan pergi tanpa menilai. Untuk poin keempat atau yang terakhir, yaitu SWOT analisis pribadi. Analisis SWOT pribadi melibatkan mengidentifikasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Contoh template untuk analisis SWOT pribadi. Tabel 4 bagian yang mencakup setiap kategori. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu manfaat personal study. Poin pertama yaitu untuk peningkatan kesadaran diri. Personal study membantu dalam meningkatkan kesadaran diri dengan membuat kita lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Testimoninya sendiri, setelah rutin melakukan journaling, saya merasa lebih mengenal diri saya dan lebih percaya diri. Untuk poin kedua yaitu pengembangan emosional. Teknik pengolahan emosi yang dipelajari dari personal study termasuk mindfulness dan self-compassion. Contoh situasinya yaitu dalam situasi stres, saya bisa tetap tenang karena saya telah mempraktikkan teknik pernafasan dari meditasi. Untuk poin ketiga yaitu tujuan hidup yang jelas. Melalui personal study, kita dapat menetapkan tujuan hidup yang jelas dan realistis. Contohnya, setelah refleksi diri, saya memutuskan untuk mengejar karir di bidang yang saya cintai dan membuat rencana konkret untuk mencapainya. Untuk poin yang keempat, yaitu resiliensi. Personal study membantu dalam membangun resiliensi dengan membantu kita lebih siap menghadapi tantangan. Studi kasusnya dengan memenuhi kekuatan dan kelemahan saya bisa lebih adaptif dan tangguh dalam menghadapi perubahan. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan dengan estetika humanisme. Definisi estetika humanisme adalah pendekatan yang menekankan keindahan, kebenaran, dan kebaikan dalam kehidupan manusia. Contoh nilai-nilai estetika humanisme yaitu keterbukaan, kejujuran, dan penghargaan terhadap keindahan alam dan seni. Mengapresiasi keindahan dan kebenaran. Personal study membantu kita menghargai keindahan dan kebenaran dengan meningkatkan kesadaran dan refleksi diri. Studi kasusnya yaitu seorang seniman yang menggunakan personal study untuk mengembangkan kreativitasnya dan menemukan makna dalam karyanya. Pembahasan selanjutnya adalah contoh praktis personal study. Mari kita lihat contoh nyata dari Sarah, seorang manajer proyek. Sarah mulai dengan journaling harian, meditasi, dan analisis SWOT pribadi. Tantangan yang dihadapi Sarah menghadapi tantangan dalam konsistensi, tapi dia menemukan bahwa bergabung dengan komunitas online membuatnya tetap termotivasi. Dengan personal study, Sarah berhasil meningkatkan kepemimpinannya dan manajemen waktu, serta mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Sarah berkata, personal study telah memberikan
Sarah perspektif baru dan membantu Sarah menjadi versi terbaik dari diri Sarah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tips dan trik untuk memulai personal study. Langkah-langkah praktis. Untuk poin yang pertama yaitu langkah-langkah praktis. Mulai dengan langkah kecil seperti menetapkan waktu 10 menit setiap hari untuk journaling. Tetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Pantau kemajuan Anda dan refleksikan secara berkala. Untuk poin kedua yaitu alat dan sumber daya. Terdapat 3 alat dan sumber daya. Untuk yang pertama yaitu menggunakan media buku. Salah satu contoh judul buku yaitu The Power of Now oleh Eckhart Tolle dan Atomic Habits oleh James Clear. Dari media aplikasinya yaitu Day One untuk journaling dan Headspace untuk meditasi. Dari komunitasnya sendiri terdapat forum di Reddit seperti r/journaling atau r/meditation serta kelompok lokal di Meetup. Untuk poin ketiga yaitu tips untuk tetap termotivasi dan konsisten. Yang pertama, cari dukungan sosial dengan bergabung di komunitas. Yang kedua, buat pengingat harian menggunakan aplikasi. Yang ketiga, berikan penghargaan kepada diri sendiri atas pencapaian kecil. Yang keempat atau yang terakhir adalah refleksi diri secara rutin untuk menyesuaikan metode yang Anda gunakan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Kita telah mempelajari pengertian personal study, pentingnya metode yang bisa digunakan, manfaat yang diperoleh, dan bagaimana semua ini berkaitan dengan estetika humanisme. Personal study adalah alat yang sangat berguna untuk memahami diri sendiri dan mencapai pengembangan diri yang lebih baik. Pesan akhir dari saya ingin mengingatkan bahwa personal study adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup, membuat keputusan yang lebih baik, dan menjamin hubungan yang lebih harmonis dengan orang lain. Saya mengajak Anda semua untuk memulai personal study sekarang juga. Ambil langkah kecil seperti menulis jurnal harian atau mencoba meditasi. Dan lihat bagaimana hal ini bisa membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Ingat, pengembangan diri adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Dan setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda untuk terus berkembang dan belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.